Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ajal Ganistanto dari kelas 11 Sains 2. Dengan nomor absensi 9, saya izin mempresentasikan pemahaman saya mengenai Bhinneka Tunggal Ika bab 1 dengan guru pembimbing Ibu Nur Jamilah. Ada beberapa hal yang telah dibagi menjadi subbab, yakni yang pertama adalah keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah konflik dalam keberagaman. Yang ketiga adalah bentuk konflik tersebut di tengah keberagaman. Yang keempat adalah akibat-akibat dari konflik tersebut atau kausalitasnya. Yang kelima adalah alternatif dan solusi dari penyelesaian konflik itu di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, marilah kita mulai dengan bagian pertama, yakni adalah keberagaman baik dari sosial budaya, ekonomi, dan gender masyarakat Indonesia. Kita mulai dengan keberagaman sosial budaya pada masyarakat, yakni adalah dengan masyarakat Indonesia terdiri dari atas golongan, etnis atau suku bangsa, ras, agama, budaya, dan juga hidupnya yang tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia, memiliki letak yang berbeda-beda karena Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan. Mereka juga hidup dan berinteraksi dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik dengan teknologi maupun dengan tanpa teknologi. Nah, masyarakat ini juga disebut dengan masyarakat multikultural. Keberagaman ekonomis masyarakat. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 275,3 juta menurut dari laporan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri tentang jumlah penduduk Indonesia pada semester 1 tahun 2022 dan tersebar di pulau-pulau seluruh Indonesia dengan wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang sangat berbeda dan juga bervariasi pula. Misalnya ada yang bertempat tinggal di daerah perdesaan dan juga perkotaan. Dengan perbedaan adalah perdesaan memiliki lingkup yang lebih kecil sosialnya dan juga identik dengan tradisional, gaya hidupnya, dan tindakan-tindakannya. Memiliki nilai-nilai yang telah ditahan dan juga dipegang teguh sampai menjadi identitas yang benar-benar kokoh. Yang kedua adalah masyarakat perkotaan, di mana masyarakat perkotaan ini merupakan masyarakat dengan kelompok sosial yang lebih besar, lebih luas, dengan tempat tinggal yang rata-rata berbeda dengan kecil. Oleh karena itu, umumnya dapat bertemu dengan lebih banyak orang di suatu perkotaan. Nah, ini memiliki suatu hubungan kausalitas juga dengan bentuk-bentuk dari bangunan-bangunannya. Dengan masyarakat perkotaan umumnya memiliki pemikiran yang lebih rasional, bersifat lebih individualistis, dan juga menjalankan kota sebagai pusat dari politik dan juga kepentingan. Dapat kita lanjutkan kepada keberagaman gender pada masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia juga mencakup dengan keberagaman gender. Dengan gender itu ya ini seperangkat perilaku, peran, dan juga kegiatan, dan juga atribut yang dianggap layak bagi laki-laki maupun perempuan, berbeda dengan seks. Dalam Oxford Learners Dictionary, istilah gender dijelaskan sebagai fakta laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi dengan mengacu pada perbedaan sosial dan juga budaya, bukan perbedaan dalam hal biologis. Jadi, kita tuh mengacu untuk gender ini bukan kepada hal-hal yang biologis, namun kepada seperangkat-seperangkat peran, perilaku, identitas. Di mana ada juga kaitan yang sangat erat antara perbedaan gender atau gender differences dengan diskriminasi gender atau ketidakadilan gender, yakni adalah gender inequalities. Dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas, perbedaan gender menjadi atau tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender ini. Jadi perbedaan bukanlah masalah, masalahnya adalah ketidakadilan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Contohnya adalah marginalisasi. Marginalisasi ini adalah dengan contoh gaji dari perempuan. Karena perempuan itu dilihat sebagai suatu kelompok, contohnya suatu kelompok di mana dipercaya bahwa perempuan itu hanyalah pencari nafkah tambahan. Oleh karena itu gajinya mungkin dapat memiliki perbedaan ekonomis yang cukup besar. Yang kedua adalah subordinasi, di mana aksi-aksi atau tindakan yang telah diambil oleh suatu kelompok gender dilihat sebagai lebih rendah daripada gender lainnya. Di sini contohnya adalah perempuan lagi.
di mana perempuan dilihat sebagai seseorang yang tidak rasional ataupun tidak lain-lainnya. Itu nyambung dengan stereotipa. Jadi stereotipa ini ada stigma, prejudice, atau hal-hal yang dilabelkan kepada suatu kelompok gender, baik dari gender laki-laki ataupun gender perempuan, di mana stigma ini belum tentu benar. Yang keempat adalah beban ganda. Beban ganda adalah suatu beban yang berganda, seperti judulnya, di mana suatu kelompok gender ini memiliki beban di luar tanggung jawabnya, atau mungkin dua beban dari dua gender yang berbeda ini dilimpahkan kepada satu gender itu. Contohnya adalah perempuan ataupun laki-laki. Ini bisa dua-duanya. Contohnya adalah laki-laki yang harus menjaga anaknya dan juga mencari nafkah. Itu juga berlaku apabila perempuan ini adalah single mother yang harus mencari nafkah sambil menghidupkan anaknya, sambil menjaga rumahnya, dan lain-lainnya. Single father juga berlaku. Dan juga kelima adalah kekerasan ataupun violence, di mana laki-laki dilihat sebagai lebih kuat, sementara perempuan dilihat sebagai lebih lemah, dan juga merupakan umumnya maupun tidak selalu adalah korban dari domestic violence atau kekerasan domestik, kekerasan rumah tangga. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa konflik dalam keberagaman masyarakat yang dapat kita overview. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, ataupun bertentangan. Jadi karena perbedaan dapat menyebabkan perselisihan. Walaupun tidak pasti, namun perselisihan ini dapat memantikkan suatu konflik atau suatu permasalahan yang dapat didalami lagi. Contohnya, itu adalah sikapnya. Jadi sikap-sikap ini adalah hal-hal pemantik yang bukanlah akarnya dari perbedaan, namun akarnya merupakan dari sifat, adalah dari ideologi, adalah dari paradigma, adalah dari cara kita dapat melihat orang lain, atau wawasan kita dalam menginterpretasikan perbedaan itu menjadi suatu hal yang dapat membangkitkan rasa amarah kita. Contohnya adalah yang pertama, primordialisme. Sifat ini adalah sifat yang mengacu kepada suatu kelompok yang memiliki rasa bangga atau rasa percaya diri kepada kelompoknya yang berlebihan, yang menggebu-gebu. Yang kedua ada etnosentrisme. Dengan etnosentrisme ini adalah suatu kelompok yang melihat bahwa mereka adalah kelompok yang superior. Jadi antara primordialisme dan juga etnosentrisme adalah perbedaan antara perspektif, di mana primordialisme lebih fokus kepada diri mereka sendiri dan juga etnosentrisme berfokus kepada orang lain. Namun pada akhir harinya etnosentrisme dan juga primordialisme melihat bahwa mereka adalah yang terbaik. Etnosentrisme melihat bahwa orang atau kelompok lain lebih rendah, primordialisme melihat bahwa diri mereka lebih tinggi. Dan juga diskriminasi yang ada ketiga. Diskriminasi adalah suatu aksi yang diambil atau suatu aksi yang tidak adil dilaksanakan dan juga dieksekusi dikarenakan perbedaan yang tidak dapat diterima, baik dari kulit yang berbeda, baik dari ras yang berbeda, baik dari etnis ataupun budaya berbeda, atau bahkan dari cara-cara gaya bicara, dari perbedaan wujud fisik maupun sifat-sifat, ataupun hal-hal lain yang bahkan tidak berkaitan dengan asal-usul. Mungkin berkaitan dengan sifat ataupun berkaitan dengan pribadi orang tersebut. Yang keempat adalah stereotipe. Stereotipe mengacu kepada seperti tadi stigma, prejudice, ataupun label-label yang dikaitkan terhadap suatu kelompok tertentu ataupun suatu orang tertentu yang tidak pasti benar atau belum pasti benar. Yang kelima adalah fanatisme. Fanatisme adalah suatu cara pandang yang berlebihan, suatu cara pandang yang memfokuskan bahwa diri mereka ini adalah hal yang sangat bagus. Dimana yang terakhir adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah suatu sudut pandang bahwa jadi mereka adalah hal yang harus di-treat dengan berbeda atau harus diperlakukan dengan berbeda dikarenakan mereka memiliki hal yang berbeda dengan orang lain. Faktor penyebab dari konflik adalah perbedaan antar individu, ada perbedaan antara kebudayaan, perbedaan antara kepentingan, dan juga perbedaan sosial atau perubahan sosial.
Baik, di sini kita bisa lihat dari beberapa bentuk-bentuk konflik di mana Suryono Sukanto pada tahun 2014 menyebutkan bahwa 5 bentuk atau khusus konflik atau pertentangan yang dapat terjadi di dalam masyarakat Indonesia, dan kelima bentuk konflik ini dinyatakan sebagai di sini. Pertama adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang dapat pecah dikarenakan perbedaan kepentingan pribadi. Di sini contohnya adalah perebutan warisan atau pertentangan atau pertengkaran antara teman, sahabat, ataupun pertengkaran dikarenakan kekalahan. Contohnya, sedang bermain bola, lalu kalah, lalu mereka berantem. Yang kedua adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah konflik yang disebabkan antara perbedaan rasial. Jadi pemantiknya di sini adalah perbedaan rasial dan juga diskriminasi. Bisa kita lihat contohnya itu adalah pada saat masa-masa Afrika Afrika Selatan, di mana ras yang kulit putih dan juga kulit gelap saling bertentangan dan juga diskriminasi, ataupun pada saat gerakan George Floyd atau Black Lives Matter pada tahun 2021 di Amerika Serikat lalu. Nah, di ketiga adalah konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik adalah kelas-kelas sosial adalah konflik yang dapat disebabkan, yang dapat memiliki hubungan kausalitas dengan perbedaan kepentingan itu. Dengan kelas-kelas sosial ini memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelas-kelas sosial lain. Kelas sosial atas memiliki kepentingan dan juga pemikiran yang lain dengan kelas sosial yang bawah. Contohnya adalah demo antara buruh dan juga bosnya dikarenakan penurunan harga, penurunan gajinya. Keempat adalah konflik politik, dengan namanya sendiri membawa politik, jadi karena kan ada kepentingan politik yang berbeda ya. Dan juga kelima adalah konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang dapat terjadi dalam lingkup internasional antara perbedaan kepentingan dari negara-negara, baik dua negara ataupun lebih. Bisa juga antara organisasi internasional. Contohnya adalah NATO dengan Rusia ataupun dengan BRICS dan lain-lainnya. Akibat konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi menurut Suryono Sukanto pada tahun 2014, terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah akibat, di mana akibat ini dapat menghancurkan nilai-nilai norma yang ada, dapat menyebabkan kerugian harta benda dan korban manusia, dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, perubahan kepribadian, dan juga dominasi. Baik, marilah kita lihat alternatif dan juga solusi dari penyelesaian konflik-konflik yang telah kita sebutkan tadi di masyarakat Indonesia. Nah, di sini contohnya adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara. Indonesia dengan pemerintahnya mengambil tindakan agar dapat mencegah dengan preventif dengan pasal. Jadi ada beberapa perundang-undangan dan juga regulasi-regulasi yang telah diambil oleh Indonesia baik untuk dapat mencegah dan juga menjaminkan hak-hak dari setiap warga negara Indonesia. Di sini adalah pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 8D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama, dapat beribadah, menuntut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, serta memiliki tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, atau mengeluarkan pendapatnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 25 pasal 35 sampai dengan pasal 38 pasal 35 sampai dengan pasal 36B. Ini adalah pasal-pasal pengikat persatuan rasa kebangsaan, persatuan antara hal-hal yang benar-benar mengikat identitas Indonesia, yang dapat mengkapsulasi identitas kita sebagai suatu kesatuan yang utuh. Yakni pada pasal 35 berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 menyatakan bahwa bangsa
atau bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36A berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B menyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ada pula upaya represif oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama adalah mengungkapkan atau melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Contohnya adalah provokator-provokator yang dapat menginisiasi pergerakan atau menginstigasi pergerakan-pergerakan perpecahan, baik dari terorisme ataupun pergerakan-pergerakan sabotase seperti dulu pernah kejadian membakar desa sebelah. Dan juga yang kedua adalah memberikan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang secara hukum terbukti terlibat dalam upaya melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Lalu ada juga upaya preventif atau upaya yang diambil sebelum hal itu terjadi untuk mencegah hal itu terjadi. Adalah yang pertama, bagi kita sendiri untuk selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah secara bijaksana, penuh dengan pengertian, serta menghargai dan tanpa paksaan. Yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama antara anggota-anggota masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Yang keempat adalah saling mengenalkan budaya masing-masing wilayah atau kelompok suku bangsa melalui pergelaran seni atau pertukaran budaya. Dan terakhir adalah tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Berarti di sini dapat kita lihat bahwa apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik-konflik ini untuk terjadi adalah dengan tidak memiliki sifat-sifat atau tidak memiliki sikap yang dapat menyebabkan pemantikan dari konflik tersebut seperti etnosentrisme, primordialisme, fanatisme, eksklusivisme, dan lain-lainnya, serta dengan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika terukir dalam hati dan juga dalam akal kita. Kita harus meyakini bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukanlah hanya sekedar bukanlah hanya sekedar semboyan, bukanlah hanya sekedar ideologi yang kita ucap-ucapkan ataupun yang kita percaya, namun adalah suatu gaya hidup juga. Ia adalah pedoman juga yang dimana akan kita implementasikan dalam sehari-hari untuk tetap bersikap ramah, untuk tetap welcoming setiap orang, untuk dapat melihat bahwa perbedaan tidak pasti adalah buruk, bahwa perbedaan ataupun suatu konflik dapat dipecahkan dengan bermusyawarah, bahwa Pancasila ini bukanlah hanya suatu tulisan, namun adalah gaya hidup juga. Dan saling mengenalkan budaya masing-masing, wilayah, atau kelompok suku, bangsa melalui pergelaran seni, atau pertukaran budaya. Dengan bertukar budaya, dengan komunikasi, konflik-konflik tersebut tidak terjadi. Mengapa? Karena konflik-konflik yang terjadi dengan fisik adalah dikarenakan kita tidak memiliki hubungan sosial. Kita tidak memiliki komunikasi ataupun perantara yang dapat kita sampaikan. Apakah kita bisa mengutarakan masalah kita apabila kita tidak memiliki komunikasi? Sebelum berkata, kita mungkin akan memiliki suatu pemikiran terlebih dahulu. Kita akan memiliki interpretasi mengenai apakah kelompok ini dan apakah tujuan kelompok ini. Namun setelah kita berkomunikasi dan kita saling memahami, dengan berkomunikasi dan juga kita saling mempercayai bahwa kita di sini adalah sebagai suatu negara yang utuh, bahwa kita semua di sini percaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa lambang kita adalah Garuda Pancasila, bahwa kita adalah rakyat Indonesia, dan tujuan kita adalah untuk dapat membawa Indonesia ini menjadi lebih maju. Dan dengan memiliki kepercayaan tersebut, kita dapat mempersamakan, membawa hubungan ini menjadi suatu hubungan yang linear, dan meyakinkan bahwa perbedaan bukan berarti perpecahan. Itu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan juga menyimak presentasi yang saya berikan saat ini. Dan mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan dalam presentasi, pasti banyak banget. Dan juga kemampuan komunikasi saya yang mungkin masih terlalu cepat dalam berkata-kata ataupun memiliki kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan.
Dan sekali lagi terima kasih banyak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.